Nah, di sini jantung spuyernya atau Apollo-nya. Apollo-nya sudah tampak terlihat, kita buka sob. Nah, kita akan bahas bareng-bareng sob ya. Oke, sobat atau sis Anjani Sumarto. Nah, di sini kita akan mencoba mengupas Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, jumpa lagi di channel Rajana Gas, solusi kompor sobat. Gaskeun sob. Apa kabar sobat Rajana Gas semua kali ini? Semoga sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimudahkan dalam bayar cicilan, dan dibebaskan dari utang. Amin ya mujibah sailin. Oke sobat Rajana Gas, selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Sobat sudah tepat memilih channel ini karena semua masalah kompor gas dan perlengkapannya ada di sini, yang pasti dengan solusinya yang mudah dipraktekkan, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktekkan. Oke sobat Rajana Gas, kali ini di depan kita sudah ada kompor Quantum sob ya. Ini request dari sobat Anjani Sumarto. Mudah-mudahan ini tidak salah mengeja ya, sis Anjani Sumarto atau sobat Anjani Sumarto. Di sana beliau atau sobat Anjani Sumarto ini menginginkan atau request, tolong katanya bahas masalah Apollo mesin kuantum yang biasa. Nah, Apollo tuh spuyer dalam ya, spuyer utama atau jantung spuyer sob ya, jantung spuyer utamanya. Katanya ingin dibahas bagaimana caranya. Ini cara bongkar pasangnya sudah ada sebelumnya di postingan sebelumnya sob ya. Nah, ini sekalian di ini saja, dari awal kita bongkar pasangnya seperti ini sob ya. Seperti biasa kita simpan dulu alat-alatnya. Nah, di sini sudah terlihat ini Apollo-nya sob, Apollo-nya atau jantung spuyernya sob ya. Kita simpan seperti ini. Nah, di sini jantung spuyernya atau Apollo-nya. Apollo-nya sudah tampak terlihat, kita buka sob. Nah, kita akan bahas bareng-bareng sob ya. Oke, sobat atau sis Anjani Sumarto. Nah, di sini kita akan mencoba mengupas apa saja fungsi dari spuyer utama atau jantung spuyer atau Apollo mesin kompor kuantum sob ya. Ini di sini ada tuas yang di tengah sob ya, yang di sini. Ini adalah tuas untuk api pemicu sob ya. Jadi ketika ditekan seperti ini, ditekan, ini keluar api pemicu dari sini sob ya. Api pemicu akan keluar dari sini dan keluar dari pinggir, lewat atas ke sini sob, maaf. Lewat atas. Ini pemicu, tuas pemicu ditekan akan mengeluarkan gas ke sini dan menyemburkan api ke sini sob ya. Nah, jadi bagaimana kalau ini macet sob? Kalau ininya macet, nah tuas ininya macet, sobat tidak perlu membuka klem yang ada di sini sob ya, atau ring atau pengunci yang ada di sini. Ini kalau untuk kompor kuantum dan sejenisnya termasuk kompor Cina ini sama mesinnya seperti ini sob ya. Jadi ada pennya di sini, pen pengunci. Jadi kita tidak usah membuka ini sobat, cukup untuk cara membersihkannya dicelupkan ke pertalite atau ke thinner atau ke apa namanya, buat spiritus sob, spiritus, atau bisa juga sobat mencucinya pakai air citron sob ya. Air citron dilarutkan lalu dimasukkan, dicelupkan, dikocok-kocok seperti ini, dengan sendirinya dia akan lemas. Kotoran-kotoran semua yang ada di sini akan keluar dengan sendirinya sob. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi tertentu yang tadi baru satu yang dijelaskan di sini sob ya. Yang kedua ini tadi sudah ya, ini untuk jalur api pemicu sob ya. Ini untuk jalur api pemicu. Jadi ketika ini ditekan, ini akan mengeluarkan api pemicu ke sini dan menyalurkannya ke sini sob ya. Nah, seperti tadi dijelaskan. Lalu untuk ini sob ya, ini untuk jalur api kecil sob. Nah, biasanya, nah di sini sobat bisa lihat agak buram sob. Nah, agak jauhkan sedikit. Nah, seperti ini tampak kelihatan. Di sini ada lubang kecil sob. Ini untuk jalur api kecil. Nah, kita colok seperti ini sob ya. Sobat bisa lihat
ini tercolok sob ya. Ini untuk jalur api kecil. Jadi ketika kompor kuantum atau Cina atau sejenisnya, ketika dikecilin atau di tombolnya dikebawahin atau ini knopnya dikebawahin, langsung mati. Nah, di sini ada yang tersumbat sob. Di sini ada yang tersumbat. Pastikan ini bersih, dibersihkan. Nah, bisa juga untuk cara gampangnya pakai minyak sayur, dibersihkan pakai korek seperti ini, celupkan ke minyak sayur lalu dibersihkan seperti ini sob. Lalu nanti dicolok pakai jarum pentul, jangan lupa seperti ini. Nah, seperti ini sob ya. Nah, dicolok-colok seperti ini, pastikan ini tembus seperti ini sob ya. Nah, tembus seperti ini sobat, lihat ini tembus ke dalam sob ya, jarum pentul tembus ke dalam. Sobat bisa lihat. Nah, berarti ini akan berfungsi dengan baik. Oke, lanjut kita ke ini jalur api utama sob. Nah, ini jalur api besarnya di sini, gas penyalur gas besarnya di sini sob ya. Ini untuk menyalurkan api besar. Jadi ketika jetrekin api besar, nah keluarnya dari sini sob. Dari sini keluar gas dari pipa besi ke sini sob ya. Ini belum dibuka. Masuk ke sini, lalu masuk ke sini, kedorong ke depan seperti ini sob ya. Dorong ke depan ke sini sob, ke sini ke depan sini. Lalu masuk melalui sepuyer ini, sepuyer depan sob ya. Masuk ke sepuyer depan akan menghasilkan api besar. Nah, seperti ini. Jadi ketika diputar ke kiri, nah seperti ini, diputar ke bawah atau ke kiri sob ya, ini akan menghasilkan api kecil. Api kecil yang tadi sob ya, yang ini ketika diputar ke bawah, ke posisinya seperti ini. Jadi ketika diputar, nah posisinya seperti ini sob ya. Ketika diputar ke bawah, ini akan menghasilkan api kecil. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, ketika dikecilin apinya mati, ini ada kotoran di jalur api kecilnya. Oke sob. Oke, selanjutnya cara membersihkan sudah. Fungsi-fungsi yang sudah ada di sini di semuanya sudah dijelaskan, dan ya ini yang paling gampang cara mencucinya sebenarnya pakai Pertalite atau Pertamax sob ya, atau bensin premium atau apapun itu. Pakai spiritus juga bisa, pakai thinner itu juga bisa. Ini tinggal dicelupkan lalu dimasukkan, dikocok-kocok-kocok sampai si kotorannya jatuh. Ini untuk hasil maksimal seperti itu sob ya. Bisa pakai minyak sayur, cuma hasilnya kurang maksimal. Tapi ketika sudah mencuci ini pakai Pertalite atau pakai bensin, pastikan dicelupkan ke pelumas, bisa ke oli atau ke minyak sayur sob ya. Dan ketika memasukkannya supaya dia tidak korosi atau tidak aus seperti ini sob ya. Dan ketika memasukkan pastikan ini posisinya seperti ini sob ya. Nah, di sini ada tanda bulatan kecil bekas ini sob, bekas tercetak, bekas di sini yang di dalam ini. Nah, sebelumnya pernah dijelaskan di cara bongkar pasang mesin kompor ini. Nah, yang di bawah, yang di dalam sini sob ya, nanti dilingkari merah. Nah, yang di dalam sana itu membentuk bulatan di sini sob. Ini agak buram sob ya, tapi kalau ditelak-telak, kalau bahasa baratnya ini kelihatan sob. Di sini ada bekasnya. Jadi pastikan bekas yang ada di sini, bekas ada lingkaran bekas di sini, masukkan ke di bawah posisi sejajar dengan ini sob. Kita buka dulu ya biar jelas. Kita buka dulu biar lebih gamblang lagi. Oke, nah sudah, kita buka sebelah saja. Nah, posisi yang tadi ini bekas ada tercetak di sini sob ya. Di sini ada bekas bulatan yang agak-agak kayak watermark gitulah, jadi kurang jelas. Nah, ini pastikan posisi ini bulatan yang ada di sini, bekas bulatan sejajar dengan ini sob. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini sob ya. Jadi ini sejajar, bulatan yang ada bekas di Apollo-nya tadi harus sejajar dengan ini. Pastikan sejajar dengan ini. Dan kalau misalkan terbalik seperti ini, kita balik misalkan seperti ini. Ini ketika dipasangkan, sebelum dijetrekin gas udah keluar duluan sob. Jadi dia akan membuka, dijetrekin malah mati. Jadi kebalikannya, ketika sobat salah masang posisi Apollo dari sepuyer kuantum ini, Apollo kuantum ini, ketika masangnya terbalik seperti ini, harusnya seperti ini sob ya. Ini posisi yang ada bekas ini ada di bawah seperti ini, terpasangnya terbalik jadi seperti ini misalkan. Nah, nanti ketika dipasangkan dijamin si gas, ketika dipasangkan regulator, gas akan keluar dengan sendirinya sebelum, tanpa dijetrekin. Dan ketika dipancing pakai korek api, dia akan menyala, kompor akan menyala tanpa dijetrekin. Itu karena posisinya sobat salah memasang Apollo dari kuantum itu sendiri.
Dan biasanya sama mesin Cina Todachi itu sama sob ya, sama, hampir mirip. Kebanyakan Quantum sama Cina itu sama. Jadi sepuyernya atau Apollo-nya itu seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi ketika memasang terbalik dia akan keluar gas dengan sendirinya tanpa dijetrekin dan akan menyala ketika dipancing oleh korek api. Dan sebaiknya pastikan sobat memasangnya dengan benar. Oke sobat, step by stepnya. Ini kan terbalik, tadi kita balik kembali. Tadi kan ada bekasan di sini sob ya. Di Raja Gas ulangi lagi, bekas bulatan yang tercetak oleh ini harus selurus dengan lubang ini sob ya. Nah jadi harus presisi. Nah seperti ini sob, ini tampilannya seperti ini. Dan ini pastikan tadi kita simpan ini seperti ini, sengaja sob ya, disimpannya seperti ini jadi tidak terbalik. Jadi posisi ini ada di atas, jadi ketika memasang ini tidak akan terbalik. Dan ini posisi menyimpan ini juga sama sob ya, ini posisinya seperti ini dari tadi. Jadi untuk memudahkan kita memasang, jadi ketika memasangin tinggal diginiin, masukin aja sob. Nah posisinya ini si yang ada tuasnya, ada cecentilnya kalau bahasa barat ya sob ya, yang ada cecentilnya disimpan di atas. Nah pastikan ini pernya juga terpasang dengan baik. Nah di sini sob ya, kita pasangin pernya seperti ini. Per ini per dalam untuk mengembalikan tuas ini sob ya. Tuas ketika didorong jetrekin ini akan kembali dengan sendirinya. Oke, nah seperti ini. Ini sebelumnya pernah diposting di cara bongkar pasang mesin Quantum, sudah ada. Namun di sini ditegaskan kembali sob ya, barangkali sobat ada yang belum paham atau belum mengerti sob ya. Nah tinggal masukin ketika ini sudah terpasang seperti ini, jangan sampai ketinggalan. Biasanya ini suka ketinggalan sob ya, per ini. Nanti kalau per ini ketinggalan agak susah sob ya. Jadi ketika ngejetrekin harus ditarik lagi, ngejetrekin dan ditarik lagi seperti itu. Nah ini pastikan posisinya seperti ini juga, dalamnya seperti ini sob ya. Nah ada semacam lempengan di sana, lempengannya harus seperti ini. Ini kan nggak dicopot sob ya, jadi ketika terlepas pastikan lempengan ini seperti ini, posisinya harus seperti ini sob ya. Nah harus seperti ini. Oke sobat, tinggal dorong aja seperti ini, lurusin tuas yang ada di nonjol. Ini ada tuas tonjolannya, masuk ke sini sob, masuk ke dalam per dan masuk ke sana, masuk ke Apollo-nya. Nah seperti ini, kurang lebih seperti ini sob ya, tinggal didorong aja seperti ini. Nah kalau sudah tinggal digoyang-goyang sedikit sob. Nah digoyang-goyang sedikit lalu didorong sob. Nah kalau sudah masuk terasa biasanya sob ya, terasa ngepasnya gitu ya, terasa. Jadi nah tinggal kita pasangkan kembali. Nah tinggal kita pasangin per bautnya. Nah ini kalau goyang-goyang ditekan ya sob ya. Ini kan ketika sudah masuk sini, sudah presisi, ditekan aja lalu kita kencengin lagi, biar pastikan ini tidak bisa diputar kembali sob ya. Nah pastikan tidak bisa diputar kembali. Nah ini sudah oke, sudah terpasang. Nah ini sudah terpasang dengan kencang sob ya, jangan terlalu kencang nanti nggak bisa dibuka kembali sob ya. Nah oke, kita jangan lupa masukkan ini, biasanya ini suka tertinggal ketika ini dijetrekin. Ini kompor tidak akan, api pemicu tidak akan menyala sob ketika ini tidak masuk ke jarum ini. Ini karena ini magnetnya ada di sini sob ya, ini kabel magnet. Pastikan masukkan ke sini karena ada bekasnya, jadi gampang, tinggal dorong aja sob ya. Nah kalau masih baru atau misalkan ininya sudah rapuh, dipotong aja sedikit lalu pastikan ini masuk ke tengah-tengah yang ada kabel serabutnya. Nah di sini sob ya, sini ada kabel serabutnya di tengah-tengah. Pastikan kabel serabut yang ini masuk ke jarum sini sob. Nah seperti ini. Nah seperti ini sob ya. Lalu kita tes dulu sebelum kita pasangin kembali ke kompornya, apakah ini berfungsi dengan baik. Nah sobat bisa lihat ini berfungsi dengan baik sob ya. Ini kelihatan api ada. Nah berarti ini kompor akan normal ketika dipakai. Oke kita buka kembali. Nah tadi seperti yang dijelaskan tadi sob ya, jadi ketika Apollo Quantum itu kotor, cara membersihkannya sudah dijelaskan tadi. Dan ini untuk jalur api pemicunya seperti ini. Di sini sob ada sepuyer api pemicu sob ya, kita dangheakan ke atas. Nah kita dorong ke atas seperti ini. Nah ini jalur api pemicu. Nah pastikan posisi
ini untuk jalur api pemicunya ini sepuyernya kan, ini jalur api pemicunya harus lurus seperti ini sob ya. Nah harus seperti ini, jangan sampai seperti tadi, jangan sampai seperti ini sob ya. Nah kalau seperti ini dijamin api tidak akan nyampe ke sini, kompor tidak akan menyala, tidak akan menyala karena ini bengkok. Nah kita akan menjelaskan ini dulu ya, pastikan ini lurus sama ini, nanti kita jelaskan kembali. Di sini biasanya jalur api pemicu jarang sekali terjadi mampet di sini, sangat jarang sekali sob ya, mampet di jalur api pemicu untuk kompor mesin kompor kuantum Cina dan sejenisnya. Ini untuk jalur sepuyer api pemicunya sangat jarang sekali mampet, sangat jarang sekali mampet. Jadi ketika ini tidak nyampe, api pemicu tidak nyampe ke atas, pastikan kita luruskan dulu. Nah pastikan terpasang seperti ini sob ya. Nah seperti ini lurus, jadi si sepuyer lurus dengan jalur api pemicu. Jadi ketika api pemicu tidak nyampe ke burner atau ke api, pastikan di sini sobat colok menggunakan korek kuping sob ya, jangan menggunakan linggis ya. Nah pakai korek kuping colok-colok seperti ini. Biasanya di sini ada kotoran, biasanya sarang laba-laba. Nah bukan Spiderman ya sob ya, biasanya sarang laba-laba ada di sini biasanya. Nah yang menjadikan kompor pemicunya tidak nyala biasanya untuk kompor mesin kompor kuantum dan Cina dan sejenisnya, ini ada yang menghambat di sini, ada kotoran di sini sob ya. Nah ada kotoran di sini di jalur api pemicu. Oke sobat, tinggal sobat bersihkan saja pakai korek kuping seperti ini, dan dijamin kompor akan nyala dengan sendirinya. Oke, selanjutnya masih daerah sini juga, ketika dijetrekan seperti ini. Nah ini kilatan api pemicunya tidak menyambar ke sini. Kenapa? Nah biasanya ini posisi senawa, ini senawa sob ya, sebelah sini. Posisi ini senawa sama jarum itu harus jaraknya harus agak renggang. Kalau enggak, jangan terlalu renggang. Ini kalau terlalu jauh, ini api tidak akan menyambar ke sini sob ya. Kilatan api tidak akan menyambar ke sini, menyebabkan si pemantik tidak bekerja dengan maksimal. Jadi pastikan posisi jarum ini, jarum pemantik sama senawanya atau sama lawannya, ini positifnya, ini negatifnya sob ya. Yang ini positif yang di jarum, dan ini ke negatifnya. Pastikan ini jaraknya sekitar setengah senti sob ya, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ini tidak akan nyampe ke sini sob, si api tidak akan menyambar ke negatifnya. Kalau di sini bahasanya senawa sob ya. Nah pastikan ini jalur senawa atau negatifnya ini jaraknya sekitar setengah senti seperti ini sob ya, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Kalau terlalu dekat biasanya api tidak akan menyambar ke gas yang disemburkan di sini sob. Kenapa? Karena gas menyembur ke sana, apinya cuma dekat di sini. Oke, lalu untuk selanjutnya biasanya ketika ini sudah benar pemasangannya seperti ini, kurang lebih setengah senti tapi tidak menyambar, si pemantik tidak menyambar ke negatif ini, ke senawa ini, berarti ada kotoran di sini sob ya. Di sininya kotor, negatifnya kotor atau jarumnya kotor, bisa juga kotor. Bisa sobat bersihkan menggunakan alat yang ada, misalkan dengan ini sob ya, hanya dengan obeng saja, tinggal digosok-gosok supaya bersih aja. Bisa juga menggunakan gunting, digosok-gosok seperti ini pakai gunting. Pastikan ini si jarumnya bersih, tidak ada kotoran di sini, dan di sini juga jangan lupa digosok-gosok pakai pisau atau pakai gunting juga sama seperti ini. Posisi negatifnya harus digosok-gosok seperti ini sob ya. Nah seperti ini. Jadi ketika ini tidak nyala, udah presisi, udah bagus setelannya, pastikan ini bersih sob ya, pastikan ini bersih. Oke, lanjut. Ketika ini kompor sepuyer utamanya tidak mengeluarkan api, padahal sudah dibersihkan tadi mesin jantung sepuyernya atau apel yang sudah bersihkan, tapi ketika dicoba ini api pemicu jalan normal dengan sendirinya menyambar, cuma di api utama dia tidak nyala. Nah sobat tinggal bermodalkan jarum pentul saja, ini colok saja ke tengah-tengah
sepuyer ini sob, seperti ini sob ya. Ini masukkan jarum pentul ke sepuyer utama. Nah seperti ini, lalu digoyang-goyang seperti ini sob ya. Pastikan ini ada posisinya ada di tengah. Pastikan si jarum pentul posisi ada di tengah-tengah sepuyer. Nah seperti ini, pastikan sepuyer masuk seperti ini sob. Nah ini sepuyernya, jarum pentulnya maaf, jarum pentul masuk sob ya, seperti ini. Nah ini kan udah pasti ini jalur api, jalur sepuyer utamanya akan bekerja. Nih di sini karena sudah masuk, kita ketruk-ketruk pakai obeng biar keluar. Nah dengan keluar akan keluar dengan sendirinya. Nah pastikan diulangi kembali. Ketika ini tidak mengeluarkan api, colok-colok seperti ini sob ya. Pastikan ini ke tengah, pasti colokin jarum pentul ke sepuyer utama, lalu digoyang-goyang. Ini pastikan masuk ke tengah. Sobat juga akan merasakan ketika sudah posisinya sudah ngepas, tinggal didorong-dorong agak digoyang-goyang sedikit. Nah seperti ini akan terasa enak ditarik, ini ditarik dorongnya sob ya, terasa enak ditarik dorongnya seperti ini. Nah kalau sudah terasa enak ditarik didorongnya, berarti si jarum sepuyer utama ini akan bekerja dengan baik. Dia akan mengeluarkan api utamanya atau api besarnya. Bagaimana terjadi kalau terjadi apinya merah? Nah sekarang ini pembahasannya sebenarnya sudah pernah dibahas di postingan-postingan sebelumnya sob ya. Ini penyebab api merah pada kuantum Cina dan sejenisnya yang sepuyernya seperti ini sob ya. Moncong sepuyernya agak panjang karena Rinnai pendek. Rinnai mirip dengan ini sob ya. Kalau Rinnai lebih seperti ini, lebih mirip ke sini, jadi nempel seperti ini kalau Rinnai ya sob. Kalau kuantum dan sejenisnya dan Cina biasanya ada sepuyernya agak panjang seperti ini. Nah ketika terjadi api merah, nah di sini sobat colok saja pakai korek kuping. Sobat cukup menggunakan korek kuping saja, colok-colok seperti ini sob ya. Biasanya di sini ada sarang laba-laba atau ada kotoran yang menghambat di sini. Sedikit saja kotoran yang ada di sepuyer ini akan menyebabkan api merah keluarnya sob ya. Jadi ketika kompor sobat apinya merah dan kompornya kompor kuantum atau Cina, pastikan dicolok-colok dulu bagian sepuyernya seperti ini sob ya. Silakan sobat colok-colok seperti ini, dorong tarik digoyang-goyang seperti ini sob ya. Seperti sobat menyolok ya sepuyer sob. Nah sobat lihat di sini tampak kotor sekali. Ini tadi sebelum dibersihkan ini apinya akan merah, tapi sekarang udah dibersihkan. Ulangi, pastikan dengan korek kuping yang baru sob ya, digoyang-goyang seperti ini, dorong tarik. Nah pastikan ini bersih. Nah ketika ini bersih, tidak ada kotoran di sini, api akan biru dengan sendirinya. Oke sobat Anjani Sumarto, mudah-mudahan, atau sis Anjani Sumarto, mudah-mudahan requestnya terjawab sob ya. Untuk sobat yang lain yang belum dijawab, belum dibikinin videonya, ditunggu aja sob ya, karena satu dan lain hal ini belum bisa Raja Nagas realisasikan, tapi suatu saat nanti pasti Raja Nagas akan merealisasikannya atau akan membikinkan video buat sobat yang request. Oke sobat Raja Nagas semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng, dan share jika dirasa bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, atau request apapun, atau ada pertanyaan apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi.